Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita hari ini dapat berhadir pada acara webinar dengan tema kolaborasi sahabat rumah belajar dan BGP Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, hadirin yang saya hormati, izinkan saya memandu acara ini. Nah, membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyajikan lagu Indonesia Raya. Dari webinar saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berkumpul di webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Balai Guru Penggerak BGP, Bapak Iketut Sukajaya, BGP Kalimantan Tengah. Juga yang saya hormati teman-teman tutor dari Duta Rumah Belajar, Pak Mujahid dan rekan-rekan semua, serta yang saya banggakan, Bapak Ibu semua yang hadir di dalam webinar kolaborasi antara Duta Rumah Belajar dengan BGP Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kita sudah melangkah jauh dalam pembatik ini. Sudah memasuki level 4, yang mana di level 4 ini kita punya kompetensi untuk berbagi dan berkolaborasi dalam hal TIK. Saya banggakan juga guru-guru yang sudah melewati level 1, level dari kompetensi literasi, level 2 yang merupakan level dari kompetensi, dan level 3 adalah kreasi. Sekarang kita masuk ke level 4. Di dalam webinar ini, kita berkolaborasi dengan Balai Guru Penggerak, yang dimana dalam tusinya untuk Balai Guru Penggerak itu semua pembelajaran sifatnya itu dari BGP. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sudah membuat rumusan atau pembelajaran, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA, saya rasa saat inilah saat yang paling baik bagi kita untuk berbagi dan berkolaborasi dengan apa yang sudah kita kreasikan selama ini. Kami dari Pusdatin sangat berterima kasih sekali memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu Guru, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah, atas segala kreativitasnya, atas segala inisiatif dalam hal pembelajaran TIK untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk murid-murid saja. Dalam hal ini, rumahbelajar.id juga ingin memberikan sepenuhnya kegiatan kepada Bapak dan Ibu Guru yang nanti bisa ditransformasikan oleh teman-teman dari Duta Rumah Belajar, yang mana teman-teman Duta Rumah Belajar seperti Bapak Ahmad Mujahid ini juga sebagai tutor dan sebagai narasumber dari Bapak dan Ibu Guru semua, terutama yang hadir di webinar ini. Alhamdulillah sudah hampir menyelesaikan kegiatan ini, dan insya Allah nanti teman-teman Bapak Ibu Guru dari Kalimantan Tengah semoga ada yang menjadi juara nanti dalam penilaian di akhir pembatik di kelas simpatik ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya, penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru semua, juga kepada tutor rumah belajar di Kalimantan Tengah atas kolaborasinya dengan rekan-rekan dari Balai Guru Penggerak. Itu saja yang ingin saya sampaikan, pesan dari Kepala Pusat Data, Teknologi, dan Informasi di Kemendikbudristek. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar ini dengan baik. Semoga kita semua dikaruniai Allah berusaha keberkahan dan keberhasilan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Abe selamat lingu nalatai, salam sahujud kerendam malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajibata.
Harus. Selamat sore, salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Widi Permana dari Pusdatin Kemdikbudristek. Terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung dengan kami. Yang saya hormati para narasumber Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru peserta webinar kolaborasi Duta Rumah Belajar dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah. Pertama-tama, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan penyertaannya sehingga pada sore hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar kolaborasi Duta Rumah Belajar dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat dan bugar sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mengundang saya dalam kegiatan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Balai Guru Penggerak itu merupakan unit pelaksana teknis Kemdikbudristek yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, yang fungsinya itu adalah mengembangkan dan memberdayakan guru, pendidik lainnya, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Pendek kata bahwa BGP itu meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, serta tenaga pendidikan lainnya. Itu fungsinya. Yang kedua, program utama yang kami kerjakan di tahun 2022 itu ada 3. Yang pertama adalah program sekolah penggerak. Yang kedua adalah program pendidikan guru penggerak. Yang ketiga adalah implementasi kurikulum merdeka. Ada kaitan yang sangat erat antara program-program PSP, program sekolah penggerak, PGP, program guru penggerak, dan IKM kurikulum merdeka dengan Duta Rumah Belajar. Di mana itu? Yaitu di platform digital, Bapak Ibu. Ketika program ini adalah mengusung bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka yang wajib untuk teman-teman di program sekolah penggerak dan yang secara mandiri di sekolah-sekolah reguler. Nah, berkaitan dengan itu tentu saya selaku pimpinan Balai Guru Penggerak menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, karena program ini adalah program yang akan memperkuat dan mempercepat bagaimana implementasi kurikulum merdeka secara mandiri itu akan dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena kurikulum merdeka secara mandiri itu menggunakan platform digital juga, yaitu PMM, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, teman-teman di Duta Rumah Belajar atau sahabat rumah belajar, tentu saya yakin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Widi tadi, sudah melewati level-level. Jadi kalau kita berbicara masalah standar TIK, itu ada 4 level. Yang pertama adalah level literasi, yang kedua adalah level implementasi, yang ketiga adalah level kreasi, yang keempat adalah level berbagi dan berkolaborasi. Nah, saya ingin menegaskan yang terakhir, level berbagi dan berkolaborasi. Jadi sebaik-baiknya sebuah pengetahuan Bapak Ibu adalah pengetahuan yang dibagikan untuk sesama, yaitu berbagi. Dan sebaik-baiknya sebuah kerjasama adalah kolaborasi Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Bapak Ibu, guru peserta, dan juga narasumber pada hari ini tentu harus memiliki jiwa bagaimana berbagi terhadap sesama dan berkolaborasi. Nah, berbagi ini jangan hanya kepada
satu teman di sekolah, tapi antar sekolah, antar komunitas. Juga berkolaborasi seperti itu Bapak Ibu. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Kota Waringin Barat, dan seterusnya itu harus saling berbagi dan saling berkolaborasi. Nah, terkait dengan kegiatan kami, di mana dalam implementasi kurikulum Merdeka, itu kalau kita lihat dari data Bapak Ibu, bahwa di Kalimantan Tengah ini, untuk yang login, sekolah-sekolah atau guru yang login ke PMM itu sebanyak 97, sekian persen. Namun, itu berita bagusnya. Namun berita kurang bagusnya adalah mereka hanya baru login yang 97, sekian persen itu. Lalu berapa persen yang masuk ke fitur-fitur di dalamnya? Karena di dalam platform Merdeka Mengajar itu setidaknya ada 6 fitur yang akan terbagi menjadi 2 segmen. Nah, segmen pertama itu adalah pengembangan guru, yaitu ada fitur video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, dan komunitas belajar. Nah, sedangkan untuk kegiatan belajar mengajar ada 2 fiturnya, yaitu asesmen murid dan perangkat ajar. Kemdikbudristek kemarin menginformasikan pada kami bahwa untuk Kalimantan Tengah, di dalam pelatihan mandiri itu baru sekitar 58%. Artinya ada gap di sini antara yang login 97% dengan yang sudah masuk ke pelatihan mandiri itu adalah 58%. Oleh karena itu tentu saya mendorong, berharap bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk terus mengendorse, mendorong kepada teman-teman guru agar mengaktifkan platform Merdeka Mengajar khususnya di pelatihan mandiri. Karena di dalam IKM secara mandiri itu tidak ada pelatihan secara sistemik. Yang ada adalah bagaimana guru, kepala sekolah itu belajar secara mandiri karena platformnya sudah disediakan. Dan teman-teman di Duta Rumah Belajar ini adalah teman-teman yang memang menggunakan platform digital itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi pesan saya dan harapan saya tentu jangan hanya untuk diri sendiri, tapi berbagilah kepada sesama, berkolaborasilah sesama guru, sesama tenaga pendidik, agar program ini menjadi lebih bagus, bergulir menjadi cepat, dan tentu akan mengembangkan digitalisasi di Indonesia. Mungkin itu hal yang dapat saya sampaikan kepada peserta, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat, dan terima kasih juga kepada para narasumber yang nanti akan bersiap-siap membagikan ilmunya. Lebih-lebih terima kasih kepada Pak Widi Permana dari Pusdatin, Pak. Kemarin ada teman dari Pusdatin 4 orang yang berkunjung ke Balai Guru Penggerak, yaitu Pak Maman, Pak Fikri, dan kawan-kawan. Hasil kunjungan beliau ke Dinas Pendidikan, ke sekolah, dan juga ke kampus di Palangkaraya. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas izin kita bersama, maka webinar kolaborasi Duta Rumah Belajar dengan BGP Kalimantan Tengah dalam rangka berbagi praktik baik dan model pembelajaran inovatif dengan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Widi dari Pusdatin, kemudian Bapak Kepala BGP, Bapak Ketut, kemudian Bapak Ibu sahabat rumah belajar beserta peserta webinar ini ya, yang hadir. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahid, Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah tahun 2017. Kemudian saya ngajar di SMA Negeri 1 Baliriam, tepatnya mengajar matematika.
Baleriam itu ada di Sukamara, Kalimantan Tengah bagian barat ya. Kemudian saya hanya kepengen menyoroti bahwa apa sih itu pembatik 2022 ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Widi, kemudian disampaikan juga Bapak Ketut Sukajaya bahwa pembatik itu adalah kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK, ya. Kemudian merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru, khusus guru ya, yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru pada UNESCO. Ya, yang sudah disebutkan tadi ada 4 level. Ini mohon maaf saya nggak menghidupkan kamera ya, karena jaringan di tempat saya kurang begitu bagus. Jadi ada 4 level, ada literasi, kemudian implementasi, kreasi. Itu semua sudah Bapak Ibu jalani, tinggal yang sekarang adalah berbagi dan berkolaborasi. Ada 4 level itu ya. Kemudian pemanfaatan TIK itu merupakan sebuah kebutuhan dalam memfasilitasi belajar abad di 21. Dalam hal ini, kemampuan guru untuk memanfaatkan TIK secara tepat guna adalah kuncinya. Ya. Ketika kita membicarakan TIK, pembelajaran, karena kita guru ya, tidaklah semata-mata tentang kecanggihan teknologi atau kemampuan teknis penggunanya, melainkan dalam konteks pendayagunaan fungsi dari TIK yang optimal dan sistematik atau sistemik dalam pendidikan dan pembelajaran. Ya, sebenarnya saya kalau dulu ya di level 4 itu namanya sahabat rumah belajar. Namun saya dengar ada isu namanya nantinya akan terpilih satu menjadi bukan duta rumah belajar tapi duta teknologi. Jadi saya memanggilnya apa ya ini, sahabat apa ya? Sahabat pembelajar ya mungkin. Tapi saya belum tahu apa yang sapaan apa yang harus tepat digunakan. Tapi saya lebih cenderung menggunakan sahabat pembelajar ya. Sahabat pembelajar tentu telah mengenal berbagai TIK baik yang bersifat luring maupun daring yang dapat dipergunakan untuk pembelajaran. Nah, karakteristik berbagai TIK disebut juga telah sahabat pembelajar pelajari ya, baik kelebihannya maupun keterbatasannya. Semuanya sudah dibabat habis nih. Nah, selanjutnya bagaimana apabila sahabat pembelajar ingin memanfaatkan TIK itu di kelas, ini yang paling utama, karena kita adalah guru. Gitu. Bagaimana kita memanfaatkan ini di kelas? Apakah itu tatap muka full, ataupun tatap maya full, gitu ya. Bagaimana pemanfaatan TIK ini untuk di dalam kelas? Karena kita orientasinya adalah guru. Tentunya kita melakukan ini juga untuk tujuan utama tadi di dalam kelas gitu. Yang artinya pada perbedaan kondisi lingkungan belajar, karakteristik peserta didik dan sebagainya tentunya akan berbeda gitu. Ketika Bapak Ibu menggunakan administrasi perkantoran dengan menggunakan TIK, dengan pembelajaran di kelas menggunakan TIK, tentunya ini mempunyai karakteristik yang berbeda antara peserta didik dengan rekanan kerja dan sebagainya. Untuk menggunakan TIK secara optimal, sehingga memperoleh hasil dan dampak sesuai dengan yang sahabat pembelajar rencanakan. Itu harus itu. Jadi dampaknya apa buat peserta didik dan buat rekanan kerja, buat instansi apa, buat pemerintah apa, itu harus memberikan dampak yang positif. Pemanfaatan mengikuti pembatik itu diantaranya adalah ya tadi tentunya meningkatkan kompetensi. Kalau di level 1 ya meningkatkan kompetensi tentang literasi kita, karena kadang-kadang kita malas untuk membaca. Maka perlu adanya literasi. Tentunya Bapak Ibu sudah melakukan untuk literasi. Kemudian meningkatkan kompetensi implementasi, ya.
Selanjutnya meningkatkan kompetensi kreasi dari TIK itu sendiri. Kemudian yang sekarang adalah meningkatkan kompetensi untuk berbagi dan berkolaborasi. Ini penting karena jangan sampai kita mendapatkan sesuatu itu tidak mau berbagi dan berkolaborasi. Ya, itu tentunya harus kita bagikan kepada teman-teman kita, termasuk peserta dari webinar ini. Selanjutnya, yang paling utama ini adalah berkesempatan ya Bapak Ibu untuk menjadi duta rumah belajar atau duta teknologi ataupun apa namanya. Saya baru dapat isu kemarin itu namanya adalah duta teknologi. Nah itu adalah sebuah bonus saja Bapak Ibu ya. Sebuah bonus. Dan mungkin adalah di antara dari sahabat pembelajar di sini atau sahabat rumah belajar di sini, di antaranya itu dari 30 atau 28 peserta itu akan satu yang mendapatkan bonus itu. Nah, siapa ya satu itu? Adalah orang-orang yang beruntung, ya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, sahabat rumah belajar ataupun peserta, wow, kalau teknologinya bolehlah canggih ya. Keren-keren semua, saya yakin itu keren-keren semua. Usia saya sudah 51 ya. Tapi untuk membuat yang keren, yang lebih muda-muda seperti Bapak Ibu ini, waduh, kalah jauh ya. Tapi saya punya motivasi saja ya. Sambil belajar ya, tentunya sambil belajar. Jadi bukan berarti saya duta rumah belajar lalu tahu segalanya tidak, tapi saya tetap belajar terus ya. Tidak boleh mengenal apa namanya usia, tidak memandang usia, tapi kita tetap harus belajar. Nah, apa itu duta belajar ataupun duta teknologi? Nah, duta teknologi itu merupakan perpanjangan tangan dari Pusdatin ya saat ini. Kalau dulu Pustekom ya, zamannya saya dulu Pustekom, sekarang Pusdatin Kemendikbudristek. Dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi, informasi dan komunikasi di masing-masing provinsinya, terutama kita adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, untuk pembelajaran digital dengan memanfaatkan, ini yang paling utama adalah memanfaatkan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Itu yang paling pertama, paling utama ya. Kemudian apa sih manfaat dari duta teknologi atau manfaat duta rumah belajar ya? Apa yang saya rasakan ini? Ya, tentunya banyak. Yang pertama, menjadi wajah perwakilan pemanfaatan TIK ya, untuk pendidikan dan kebudayaan terutama di rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Kemudian, berkesempatan mengikuti bimbingan teknis, pengembangan bahan ajar berbasis TIK, baik di pusat maupun daerah, ini boleh ya. Kemudian menjadi narasumber, boleh. Berkesempatan atau dilibatkan pada acara dan kegiatan pemanfaatan TIK di provinsi maupun di Jakarta Pusat ya, atau di Pusdatin. Kemudian bertemu dengan atau bertukar wawasan ya dengan guru-guru berprestasi dari seluruh provinsi Indonesia, ini adalah suatu kebanggaan tersendiri. Saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan di sini ya. Ini saya terakhir, saya punya quote ya. Semoga quote ini saya suka, tapi saya bukan puitis. Kadang-kadang kan membuat pantun atau apa ya. Saya suka quote-quote gitu. Ya, mohon maaf, mohon izin ini Pak Ketut sama Mbak Novi ya, sama Pak Widi, mohon maaf. Dengarkan baik-baik ini, sangat penting quote saya. Teknologi telah mengubah segalanya. Dan teknologi masa depan akan mengubah segalanya yang ada di hari ini. Suatu ketika, ini camkan, suatu ketika akan membahayakan buat kita semua. Saya ulangi, suatu ketika akan membahayakan buat kita semua jika terjadi apa? Ayo coba, jika terjadi apa? Boleh Bu Chandra on mic ya. Jika terjadi apa? Jika terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut. Bukan. Bukan.
bencana, Pak. Bukan semua itu. Jadi ya, suatu ketika akan membahayakan buat kita semua ya. Buat kita semua itu apa? Bukan hanya diri kita, termasuk negara ya. Jika apa? Jika terjadi total shutdown. Ingat ini. Karena apa? Karena semua aktivitas dalam kehidupan ini itu dilarikan kepada teknologi. Teknologi akan menjamin dengan internet. Internet berkaitan dengan listrik, energi dan sebagainya. Nah, ketika shutdown maka akan terjadi lumpuh total activity. Ya. Akan terjadi lumpuh total activity. Nah, ini akan membahayakan. Sangat membahayakan. Bapak Ibu akan transaksi di bank, nggak bisa, ATM macet. Oke? Bisa dipahami? Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran dengan teknologi total macet karena ini sudah suatu kebiasaan akan back to kembali ke belakang. Kembali ke masa lampau, back to all. Kembali ke masa lalu. Masa lalu pembelajarannya seperti apa? Oh, pembelajaran konvensional. Akhirnya begitu. Nah, ini perlu dipikirkan ya, perlu dipikirkan. Jangan sampai bahwa teknologi ini akan mengubah segalanya, memang betul itu. Tapi harus kita pikirkan apa yang terjadi suatu ketika apabila shutdown. Ya. Lumpuh total, bukan hanya membahayakan untuk guru, tetapi negara yang diarahkan menggunakan sistem digital, data akan lumpuh semua. Mungkin ini tidak terbayangkan oleh Bapak Ibu saat ini ya, tapi saya sudah punya pemikiran seperti itu. Jalannya seperti apa? Saya tidak tahu. Itu adalah kapasitas pemerintah. Seperti apa yang terjadi apabila ini akan terjadi. Dan saya yakin ini akan terjadi ketika semua akan digiring kepada teknologi. Ya, ini tidak saya bayangkan lagi. Wallahu a'lam. Saya hanya bisa membuat quote ini ya. Mohon maaf gitu. Cuman ini pemikiran saya yang ke depan lebih cemerlang seperti itu. Ya. Jadi kita boleh berpikir membayangkan bagaimana kalau kita diarahkan teknologi ini semua dengan menggunakan teknologi kemudian terjadi shutdown secara total besar-besaran, maka semua kita termasuk negara itu akan menjadi lumpuh. Aktivitas apapun ya, memesan makanan dengan online nggak bisa terjadi, orang nggak makan, ya nggak bisa masak, ya Bu Chandra yang sering pesen ini, ya kan? Nah, kemudian belanja online tidak bisa lagi, terus apa kita? Kembali ke konvensional dan itu sudah dilupakan gitu. Ketika generasi kita sudah terbiasa dalam teknologi. Saya tidak akan bisa membayangkan hal itu bisa terjadi. Nah inilah kira-kira ya Bapak Ibu, semoga teknologi ini yang kita tekankan buat pembelajaran ini ya bisa betul-betul kita pelajari terus-menerus ya, kita pelajari terus-menerus sambil mencari solusi, jangan sampai apa yang menjadi pemikiran saya ini terjadi. Gitu ya. Karena pemikiran saya ini sudah terlalu jauh. Sampai memikirkan shutdown gitu. Dalam sebuah negara terjadi shutdown. Sementara pemerintah asik terus menggelakkan bagaimana kita digitalisasi. Menggunakan teknologi. Nah, tentunya ini harus menjadi pemikiran kita bersama ya, sebagai pendidik ya harusnya apa yang kita lakukan. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini cukup panjang lebar tentang itu ya, quote saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan lebih semangat lagi untuk memanfaatkan teknologi ini atau menggunakan atau belajar teknologi ini. Nah, saya lebih senang pembelajar aja lah, pembelajar teknologi ya.
belajar teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menjadi kita itu tergerus, ya. Kita tergerus. Nah, kalau sudah kita tergerus, maka kita ya tentunya akan ditinggalkan, bukan ketinggalan. Karena ditinggalkan, karena yang hari ini mungkin kita pelajari sudah tidak terpakai lagi untuk 5 tahun ke depan. Makanya kita itu tergerus gitu ya. Makanya kita harus mengikuti step by step, sedikit demi sedikit, apa perkembangan teknologi yang harus kita lakukan untuk proses pembelajaran terus-menerus. Saya kira itu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Elita Ticianingrum. Saya berasal dari Barito Utara, Kabupaten Barito Utara, dan tempat saya mengajar yaitu di SCN 2 Lanjas. Untuk praktik baik yang setelah saya lakukan, yaitu saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum. Dalam proses Bu. Oke, Ya. Ya. Untuk yang telah saya lakukan ini, yaitu saya praktekkan di kelas 6 dengan tema jelajah angkasa, karena saya menyesuaikan dengan adanya fitur edugame yang ada di rumah belajar. Sudah terlihat Ibu? Sudah. Oh iya. Oke. Sebelumnya, apa sih itu model to stay to stray itu? Model to stay to stray itu merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar memecahkan masalah bersama anggota kelompoknya. Nah, di sini mereka itu bertukar pikiran, menggali informasi, menemukan informasi di kelompok asalnya. Kemudian ada 2 siswa dari kelompok tersebut bertukar informasi kepada anggota kelompok lainnya. Langkah-langkahnya seperti apa pembelajaran to stay tersebut, yaitu yang pertama pembagian kelompok secara heterogen dan teratur. Kemudian setiap kelompok berkomunikasi untuk mengemukakan pandangan dalam kelompoknya yang dimana itu akan menjadi referensi bagi kelompok lain untuk membuat kesimpulan. Nah, pada model pembelajaran tersebut saya perlakukan mereka berkelompok, kemudian saya suguhkan video pembelajaran yang saya ambil dari sumber belajar yang ada di rumah belajar dengan materi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran pada saat itu. Kemudian setiap kelompok tersebut diberikan LKPD. Untuk bisa menyelesaikan LKPD tersebut, mereka harus dapat menggali informasi dari video yang mereka dapat. Jika di video tersebut tidak ditemukan informasi, mereka mendapatkan informasi dari kelompok tamu yang datang di kelompok mereka. Tim yang menjadi kelompok tamu tersebut memberikan informasi dari video yang telah mereka tonton. Seperti itu seterusnya sampai keempat kelompok tersebut memperoleh informasi yang sesuai dengan materi yang ada di tujuan pembelajaran pada saat itu. Kemudian apa yang melatar belakangi dari penerapan pemanfaatan edugame pada model pembelajaran to stay? Yang pertama, menurut Gadjah Dewantara, kita ketahui bersama bahwa menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita ketahui bersama bahwa sekarang zamannya di era digital. Anak-anak tidak lepas dari adanya teknologi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran pun alangkah baiknya kita sisipkan pembelajaran digital.
Kemudian, yang kedua, mengenalkan platform belajar anak yang menyenangkan melalui rumah belajar. Nah, di sini tidak hanya sumber belajar saja yang saya kenalkan kepada murid saya, tetapi ada fitur EduGame yang juga saya kenalkan kepada murid saya. Kemudian, yang latar belakangnya yang ketiga, selama ini hanya sering menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, sehingga perlu adanya inovasi. Biasanya pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, murid hanya berdiskusi saja menyelesaikan LKPD, habis itu mengemukakannya di depan kelas, sudah seperti itu saja tanpa adanya murid itu bertukar informasi, mau berkomunikasi dengan temannya, memberikan pendapatnya, memberikan pandangannya. Nah, di model pembelajaran ini mereka diasah untuk dapat melakukan itu semua. Kemudian, keterampilan siswa dalam penyampaian berbagi ilmu dengan temannya masih rendah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, bentuk refleksi pemahaman siswa cenderung lebih sering dengan paper test atau tanya jawab. Sehingga dari pemanfaatan EduGame tersebut untuk menguji pemahaman siswa, siswa disuguhkan sebuah permainan edukasi yang dapat menguji pemahaman mereka dalam penemuan konsep yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, tujuan dari penerapan itu, yang pertama menerapkan model pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar karena pada model pembelajaran two state pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa karena siswa dapat memecahkan dan menemukan sendiri konsep dari apa yang mereka pelajari. Kemudian yang keempat, merangsang siswa untuk saling berbagi ilmu dengan temannya. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbasis IT. Kemudian, hal apa yang didapat setelah penerapan pemanfaatan EduGame pada model pembelajaran two state ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran dapat dengan mudah tercapai karena pemahaman siswa tersebut dapat dengan mudah dilalui oleh siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan. Siswa tidak hanya disuguhkan dengan video pembelajaran orang berbicara menyampaikan informasi, tetapi dengan adanya EduGame tersebut, siswa menjadi lebih tertarik karena dia menganggap itu sebuah permainan, tetapi di dalam permainan itu mereka juga belajar. Kemudian, keterampilan siswa untuk sharing ilmu menjadi meningkat karena mereka dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan teman mereka. Kemudian selanjutnya, pemahaman siswa terkait pembelajaran dapat dengan mudah tercapai. Selanjutnya, siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran karena pembelajaran berpusat pada siswa seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, pembelajaran apa yang didapat kegiatan emosional anak? Dalam model pembelajaran two state tersebut, karena siswa itu berkelompok, mereka berbagi ilmu, mereka berkomunikasi dengan temannya, mengemukakan pandangannya, otomatis sosial emosional anak itu akan terasah. Yang kedua, melalui pemanfaatan EduGame pada model pembelajaran two state tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian kegiatan kolaborasi, bekerja sama, dan sharing ilmu siswa juga telah tercapai. Terus, siswa mengenal lebih dalam lagi terkait fitur-fitur yang ada di platform rumah belajar. Terus selanjutnya, menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Nah, di sini siswa mampu untuk mengemukakan pendapatnya bersama di depan teman-temannya. Terus mereka dapat dengan berani mengemukakan gagasannya, berpendapat, berkomentar. Disitulah jiwa kepemimpinan murid itu dapat meningkat. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran tersebut merupakan cara alternatif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, dari permainan EduGame tersebut, siswa diuji pemahamannya melalui permainan EduGame dengan
menguji konsep yang telah mereka temukan. Informasi yang telah mereka dapat dari temannya itu diuji melalui edugame tersebut. Kemudian tindak lanjutnya yaitu diharapkan penerapan dapat dilakukan pada mata pelajaran lain. Untuk penerapan yang telah saya lakukan ini yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA diintegrasikan karena tematik. Kemudian yang kedua mencari banyak referensi edugame pembelajaran lainnya yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jadi sebelum saya menggunakan edugame tersebut saya menyesuaikan dulu edugame apa yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan kepada murid. Selanjutnya yaitu pengimbasan kepada rekan sejawat untuk dapat menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut. Ini ada link video pembelajarannya. Mungkin saya akan menampilkan contoh edugame yang saya gunakan. Edugame, play game. Di sini semoga jaringannya bagus ini. Terlihat Bapak Ibu? Halo? Ya. Di sini saya menggunakan edugame Misil One Angkasa karena saya menyesuaikan dengan materi yang saya sampaikan ke murid yaitu tentang sistem tata surya. Di sini untuk memulainya seperti ini tampilan edugame-nya. Habis ini nanti muncul pertanyaan yang sesuai dengan materi atau konsep yang telah mereka temukan. Pergerakan bumi mengelilingi matahari disebut apa ya Bapak Ibu? Revolusi. Oke. Nah, kalau benar, berhasil kita melanjutkan di pertanyaan berikutnya. Garis edar planet orbit. Nah, itu untuk itu contoh dari edugame yang saya gunakan pada pemanfaatan edugame pada model pembelajaran to stay to stray. Untuk video pembelajarannya saya tautkan di di PMM. Saya kirim ke bukti karya. Di situ di bukti karya tersebut kita bisa mengunduh karya-karya kita sehingga kita dapat memperoleh masukan dari teman-teman lain yang menonton hasil karya kita tersebut. Mungkin itu praktik baik yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Novi. Baik, terima kasih Bu Alita untuk pemaparan materinya.